di rumah sakit jiwa tidak hanya tersedia dokter spesialis jiwa atau psikiater, tapi kita juga memiliki dokter penyakit dalam. Mekanismenya sehingga puasa itu bisa menyehatkan badan. Kita tidak makan sehingga glukosa di dalam tubuh kan berkurang. Ya, Ketika glukosa kita berkurang, tubuh akan mencari cara secara otomatis kemana glukosa dicari. Misalnya pada pasien dengan penyakit misalnya atau daya tahan tubuh lemah. Kalau ini dipaksakan, ini bukan jadi sehat. Ini justru berbahaya buat tubuh dia. Pasien dengan dehidrasi berat tetap melanjutkan puasanya, ditakutkan nanti kesadarannya menurun. Ardin Mentalsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Sobat Sejiwa. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan dan kita akan menjalankan ibadah puasa. Dan hari ini kita bertemu di podcast Sehat Jiwa. Ini adalah podcast resmi Rumah Sakit Jiwa Aceh. Dan Alhamdulillah bersama kita telah hadir Dr. Said Andi Saidan. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Jadi ini juga menjadi informasi bagi Sobat Sejiwa bahwa di Rumah Sakit Jiwa tidak hanya tersedia dokter spesialis jiwa atau psikiater, tapi kita juga memiliki dokter penyakit dalam. Jadi kalau Anda ingin berobat, mengalami gangguan dengan penyakit dalam, silakan juga datang ke Rumah Sakit Jiwa Aceh. Baik, Dokter Said, terima kasih sudah hadir puasa hari ini, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi Pak Said, luar biasa sekali kita sudah Ramadan lagi nih. Jadi yang kita ingin sedikit ngobrol-ngobrol santai hari ini. Jadi ada satu hal yang mungkin sering orang bertanya kan. Karena semua pakar-pakar kesehatan mungkin mengatakan bahwa puasa itu akan menyehatkan. Iya, betul. Puasa itu sehat. Sebenarnya mungkin ada penjelasan bagaimana mekanismenya sehingga puasa itu bisa menyehatkan badan. Baik, terima kasih Bang Armiadi. Ya. Puasa itu menyehatkan itu ada perspektif sehat ya. Jadi menyehatkan itu pada kondisi di mana kita mengalami fase lapar selama 8 sampai 14 jam rata-rata di Indonesia kan 12 sampai 14 jam ini. Ya. Ini tergantung sebenarnya, perspektif ini tergantung siapa yang menjalani. Kalau kondisi tubuhnya aman, ini akan lebih menyehatkan. Ya, di mana pada fase kita sedang berpuasa ini, yang pertama sekali ini masalah konsumsi misalnya, makanan. Kita tidak makan sehingga glukosa di dalam tubuh kan berkurang. Ketika glukosa kita berkurang, tubuh akan mencari cara secara otomatis kemana glukosa dicari. Salah satu alternatif yang lain akan ada penyimpanan glukosa di hati dan otot. Ketika cadangan ini habis, tubuh lagi-lagi mencari secara otomatis. Pilihannya adalah lemak. Nah, disinilah proses lemak diambil sehingga kadang-kadang dikatakan pada orang berpuasa lemak bisa turun. Nanti implikasinya berat badan bisa turun. Seperti itu. Ya. Itu salah satu dampak bagaimana tubuh menyehatkan. Belum lagi kita lihat bagaimana seseorang itu yang dulunya biasanya kalau di Indonesia atau di Aceh itu kita sering makan sehari 3 kali dengan pola makan terbesar itu di siang. Nah, pola makan ini yang kadang-kadang tidak terkontrol. Tidak terkontrol, kadang-kadang radikal bebas. Jadi dengan kita berpuasa, radikal bebas berkurang dalam tubuh. Nah, ini tentu akan menyehatkan juga. Yang ketiga, perspektif mengenai rokok misalnya, pada populasi yang merokok. Pada populasi yang merokok, ini ada batas di mana dalam kita berpuasa tidak diperbolehkan juga untuk merokok. Sehingga konsumsi dari merokoknya juga berkurang. Ini juga punya implikasi terhadap sehat. Namun, dari implikasi tersebut, ada hal-hal perspektif yang kadang-kadang tergantung misalnya pada pasien dengan penyakit misalnya atau daya tahan tubuh lemah. Kalau ini dipaksakan, ini bukan jadi sehat. Ini justru berbahaya buat tubuh dia. Pasien dengan dehidrasi berat tetap melanjutkan puasanya, ditakutkan nanti kesadarannya menurun. Ibu hamil dengan kondisi baru-baru dipaksakan puasanya, takutnya ini berdampak implikasi. Makanya saya bilang perspektif sehat itu tergantung
bagaimana kondisi tubuh ketika kita menjalani seperti itu. Artinya bisa saja tidak sehat ketika situasinya memang tidak mendukung Ya, untuk berpuasa. betul. Misalnya yang kayak tadi, orang tua yang memang sudah dehidrasi, dipaksakan, sehingga resikonya berimplikasi. Namun kalau kondisi tubuhnya baik, justru puasa ini akan lebih menyehatkan diri kita. Oke, baik. Kemudian kan puasa kan idealnya sebenarnya di pengaturan makanan gitu kan? Ya, betul. Konsum betul. apa makanan yang kita konsumsikan dan juga minuman yang kita minum. Nah, sebenarnya dari sisi medis, bagaimana sebenarnya pengaturan pola makan yang bagus untuk orang yang berpuasa begitu? Sehingga Ya. artinya dia menjadi tahan untuk berpuasa. Makanan yang harus dilakukan yang sehat ya. Kalau dulu waktu kecil kita sering diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Kalau sebelum puasa ini kan banyak orang 4 sehat 5 semuanya. Ya. Ya kan? Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi puasa ini terciptakanlah bagaimana mengatur pola hidup sehat dan bergizi. Ya. Nah, kalau kita lihat makanan yang sehat, kita harus lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, terutama buah-buahan yang mengandung banyak serat. Ya. Karena ini akan memberikan dampak kesehatan yang lebih baik dibandingkan kita mengkonsumsi yang terlalu banyak natrium. Yang ini membuat kita mungkin akan lebih banyak rasa hausnya. Natrium yang mengandung garam. Ya, garam seperti itu. Misalnya ya, kalau kita banyak mengkonsumsi garam, itu tentunya polanya akan membuat kita rasa haus. Kalau kita haus, kita pasti tidak sanggup dan implikasinya terhadap dehidrasi tadi. Ya, jadi kalau diusahakanlah kalau makan di bulan puasa itu kalau bisa makanan yang banyak mengandung protein dan karbohidrat dibandingkan lemak dan garam seperti itu. Iya. Oke, dan ini menjadi pelajaran juga bagi sobat sejiwa. Idealnya memang puasa itu konsumsinya seperti dijelaskan oleh dokter tadi, bukan malah ketika buka puasa seperti orang panik. Betul. Ya kan? Kita setelah berpuasa sepanjang hari, kemudian buka puasanya berlebihan. Betul. Dan ini ada penelitiannya sebenarnya dokter. Iya. Ada penelitian bahwa selama bulan puasa itu residu makanan yang terbuang Ya. atau yang kita jadikan sampah itu lebih banyak beberapa kali dibandingkan dengan sebelum puasa. Betul, Ya, betul. Oke, baik. Kemudian itu dari sisi makanan yang bagus untuk kita konsumsikan, gitu Ya. kan. Nah, dari segi pola maksud saya, ya kan idealnya ada sahur, ada buka puasa, ada waktu di antara buka puasa dengan sahur. Mungkin itu bagaimana sebenarnya pengaturan yang pas gitu? Kalau beberapa konsep ada yang misalnya kayak minuman dulu. Ya, ya. Kita idealnya kan minum tuh sehari 2 sampai 3 liter. 8 sampai 12 gelas seperti Ya. itu ya. Ya. Ada yang mengatur 2-4-2. 2 waktu buka, 4 habis taraweh, 2 waktu sahur. Jadi totalnya tetap 8. Ya. Ada juga kalau dimakan misalnya mencari makanan yang misalnya manis seperti buka puasa dengan menggunakan kurma seperti sunnah Ya. Nabi nih. Ya. 3 kurma sudah cukup ditambah dengan 2 air. Karena memang pada fase tersebut, pada fase lapar tadi itu lebih banyak jumlah air yang berkurang sehingga tubuh itu lebih menginginkan airnya. Bukan hanya makanan, makanya itu perlu kita atur. Jadi ada yang menerapkan konsep 2-4-2, 2 minum di awal, 4 setelah tarawih atau sebelum tidur, lalu dilanjutkan 2 ketika sahur. Karena ini penting juga pada saat sahur untuk menjaga supaya tidak terjadi pada fase tadi yang 8 sampai 14 jam tadi kita tidak mengalami dehidrasi. Ya. Ya. Oke, baik. Kemudian kan kita bicarakan tadi ada kondisi tertentu. Artinya ketika tidak sehat, kan ada misalnya seperti orang yang mengalami diabetes mellitus, hipertensi, atau tadi juga ibu menyusui. Ya. Itu sebenarnya bagaimana? Atau kita fokus saja? Mungkin kan yang paling banyak adalah orang dengan diabetes mellitus misalnya. Betul. Bagaimana sebenarnya puasa bagi orang ini? Pada pasien diabetes mellitus itu sebenarnya tidak ada kontraindikasi absolut untuk tidak berpuasa. Malah nggak silakan berpuasa, tapi harus ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Misalnya yang paling penting yang kita takutkan pada pasien diabetes itu adalah mengalami penurunan kadar gula yang disebut dengan hipoglikemi. Nah, ini pada fase-fase seperti ini jangan dipertahankan karena hipoglikemi justru lebih berbahaya daripada hiperglikemi. Iya. Nah, kalau ditandai misalnya kriterianya pasiennya mengalami keringat dingin,
jantung berdebar-debar, gelisah, gejala-gejala hipoglikemi seperti itu, sebaiknya anjurannya untuk berbuka. Seperti. Tapi kalau tidak mengalami gejala seperti dan tidak ada gejala, ya pasien diabetes silakan melanjutkan puasanya. Nanti kita di dunia kedokteran itu akan untuk melakukan penyesuaian dosis obat seperti itu. Okay. Ya. Jadi poinnya bahwa bagi penderita diabetes misalnya tidak persoalan mereka untuk berpuasa. Tidak ada kontraindikasi. Kecuali mungkin ada kondisi tertentu ini yang jadi pertimbangan kita. Kalau seperti yang saya bilang tadi, ada kemungkinan terjadi penurunan kadar gula. Sehingga ini yang harus menjadi alternatif supaya pasien jadi pertimbangan nih, jangan melanjutkan. Takutnya nanti justru masuk ke fase koma. Kan gula rendah nanti pasiennya bisa nggak sadar gitu. Oke. Kemudian ada orang yang menggunakan suplemen tertentu, itu juga banyak itu iklan-iklan di TV agar seseorang menjadi kuat berpuasa. Itu dari sudut pandang dokter gimana itu? Kalau suplemen kan ini kita nggak cerita muka ubat hanya cerita muka ubat ya kan. Ini lain cerita nih. Ini suplemen yang dikonsumsi ini kan hanya bentuk-bentuk obat yang diyakini oleh masyarakat kita hari ini bisa menambah daya tahan tubuh. Padahal pada puasa ini justru ini akan meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau konsep yang kita bikin meningkatkan daya tahan tubuh yang kayak tadi, banyak zat-zat racun yang kita tidak konsumsi, antioksidan tidak konsumsi. Sebenarnya kunci yang paling penting adalah menjaga cairan tubuh itu jauh lebih penting. Kalau cairan tubuh lebih penting, maka kita nggak butuh suplemen. Konsumsi saja cairan yang cukup seperti tadi 2-3 liter air, makanan secukupnya, itu justru berdampak lebih baik. Kalau kita tambah suplemen itu lebih ke trust kepercayaan masyarakat untuk bahwa dengan mengkonsumsi vitamin ini, konsumsi obat ini, kurangi ini, misalnya ini akan menambah. Padahal konsepnya adalah pada fase kita lapar, tubuh itu melakukan otomatisasi dia otomatisasi. Jadi kayak saya bilang di awal tadi, misalnya glukosanya udah nggak tahu diambil dari makanan di usus, diambil di hati. Cairannya kurang, ginjal yang ngatur. Jadi tugas kita mensuplai aja supaya air itu cukup sehingga si ginjal ini bisa mengatur dirinya sendiri seperti. Jadi nggak butuh suplemen khusus gitu. Kecuali memang muka ubat lah, teori orang muka ubat. Benar. Seperti itu. Ya, kemudian Kemudian ini ada sedikit lagi nih dokter. Ada sebenarnya pertanyaan dari ibu-ibu nih. Jadi ibu-ibu sering mengeluh selama bulan puasa itu tidurnya kurang. Tidurnya kurang sehingga mungkin mereka menjadi tidak fresh, emosi kadang-kadang juga tinggi. Walaupun sebenarnya di bulan puasa itu setan-setan sudah dikerengkeng. Ya, ini sebenarnya mungkin ada nasihat bagaimana ini sebenarnya pengaturan pola istirahat lah di bulan puasa ini. Saya pernah membaca bahwa sebenarnya selain menjaga cairan makanan, salah satu kunci keberhasilan juga mengatur pola tidur. Pernah ada seorang mengatakan kepada saya bahwa tidur itu sebenarnya bukan ditentukan oleh lamanya tidur, tapi bagaimana cara menikmati tidur. Ada orang tidurnya 5 menit seperti dalam sirah, berperang berhari-hari ditidurkan 5 menit, ternyata dia tidur sepanjang malam. Nah, tapi ada orang tidur dari jam puasa terutama kalau puasa, kalau kita tanya misalnya dari sahur dia tidur, dia bangun jam 12 siang, justru dia tidurnya lebih pusing pusing, bangun tidur malah pusing. Tapi kalau kita balik ke pertanyaan tadi, itu menarik bahwasanya penting menjaga kualitas tidur. Nah, kualitas tidur ini penting untuk mengatur kualitas itu paling, kalau kita mau sahur kita efektif, salah satunya tidurnya harus lebih cepat. Tahu habis tarawih langsung tidur. Kalau jumlah tidur kita berkurang, ini punya implikasi juga terhadap tubuh kita. Puasa saja tadi sudah mengurangi stres. Apa buktinya? Salah satunya kortisol kan sudah berkurang. Kita tidak banyak konsumsi. Kortisol kurang, hormon stresnya berkurang. Nah, begitu juga dengan tidur. Dengan harapan kita tidurnya lebih cepat, itu akan membangunkan kita atau untuk beribadah di tengah malam lebih baik, lebih kuat. Seperti itu. Dan mungkin sedikit lagi tambahan dok, kurangi untuk menggunakan HP. Biasanya mau tidur tapi lebih banyak main HP-nya dengan tidurnya. Betul, radiasinya tidak tercapai. Oke, kemudian ada satu lagi juga kebiasaan yang dianggap bagus adalah olahraga. Artinya biasanya orang selama bulan puasa juga berolahraga. Nah, bagaimana ini dari sisi kesehatan? Benarkah bahwa
perlu berolahraga di bulan puasa itu? Ya, olahraga itu bukan kontraindikasi untuk tidak dilakukan selama bulan puasa. Malah dianjurkan tetap dilakukan sebanyak 30 menit. Ya, 30 menit itu mah jangan dilakukan pada siang hari. Nah, kuncinya kan itu. Tergantung. Kalau dilakukan pada siang hari, itu justru berdampak buruk terhadap tubuh. Tapi kalau itu dilakukan di sore hari menjelang berbuka puasa, justru itu lebih baik buat tubuh kita. Mungkin olahraganya pun dilihat juga seperti berjalan, jangan berlari, seperti itu. Jadi ini perspektif ini yang harus dibawa. Jangan dianggap bahwa olahraga itu kontraindikasi. Tidak. Anda tidak boleh melakukan olahraga di puasa kalau dilakukan di siang hari dengan berlari-lari, itu punya dampak. Nah, tapi kalau itu dilakukan misalnya di sore dengan olahraga ringan, itu mungkin justru lebih baik untuk kebugaran. Ya, karena ini ada sedikit mungkin juga heboh-heboh dulu pernah kan banyak juga pemain bola di liga di Eropa itu yang mereka berpuasa sebenarnya. Ketika mungkin sambil bermain, akhirnya waktu buka puasa datang dan mereka berbuka di lapangan. Betul. Nah, walaupun memang ada beberapa yang protes, seperti misalnya ada pelatih yang katakanlah Jose Mourinho yang dia mengatakan idealnya pemain bola itu tidak berpuasa. Tapi itulah mungkin tergantung perspektif aja. Oke, baik. Kemudian ini yang terakhir, Dok. Apa kira tip-tip untuk berpuasa sehat ini kepada kita semua ini? Ya, berpuasa yang sehat itu sangat penting buat kita untuk menjaga kualitas tubuh kita. Dijaga dari pola minum dulu. Kenapa saya bilang minum? Karena 60% sampai 70% tubuh kita terdiri dari cairan. Kedua, menjaga pola makan, terutama makanan-makanan yang berkarbohidrat dan berprotein. Hindari makanan-makanan yang lemak atau berminyak ataupun yang mengandung banyak garam. Ya. Yang selanjutnya itu juga menjaga pola minum juga, itu terutama yang bersoda. Ataupun yang kopi. bersoda tidak boleh? Ya, karena itu akan membuat resiko dampak pada saluran pencernaan, timbulnya gas lambung dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu menjaga kualitas tidur kita. Itu sangat penting untuk menambah kualitas dari ibadah kita. Karena kualitas tidur secara teori itu sangat berdampak terhadap kualitas hidup. Nah, kualitas hidup ini kalau kita balik di dalam segi keagamaan ini sangat berkorelasi dengan nilai ibadah kita. Dengan kita tidur bukan lebih lama ya, dengan tidur berkualitas, maka harapan kita ibadahnya akan juga berkualitas. Seperti itu. Yang terakhir, olahraga sesuai kemampuan tubuh kita. Ya, kalau tadi Bang Armiadi bilang pemain bola olahraga, itu pemain bola. Kalau saya kan nggak sanggup main bola untuk olahraga. Kalau saya main bola olahraga di bulan puasa, dengan bermain bola, kemungkinan saya akan berbuka di lapangan nanti sebelum waktunya. Ini yang kita sangat-sangat takutkan. Jadi memang olahraga ini sangat tergantung dari pribadi. Sebenarnya prinsip kesehatan ini sangat tailoring, Bang Armiadi. Baju yang paling bagus bukan baju beli di toko, baju yang kita jahit. Jadi dampak dari segi kita bilang semua, ini sangat perspektif individual. Saya disuruh lari lapangan hari ini, 2 kali putaran dah. Mungkin beda dengan Bang Armiadi, mungkin 20 kali putaran tidak masalah. Seperti itulah artinya. Waktu masih kecil. Jadi ini puasa ini sangat perspektif individual ini. Dan harus disesuaikan dengan kemampuan badan kita. Identifikasi diri kita. Identifikasi faktor penyulit seperti tadi ya, diabetes, ataupun ibu hamil, darah tinggi, ataupun punya faktor yang lain seperti faktor usia. Maka dalam Islam kan ada kemudahan pada orang-orang dengan lanjut usia seperti itu. Dan ini menarik karena memang sesuai dengan kemampuan kita. Dan sepertinya kalau kita di Indonesia mungkin dari kecil memang sudah berpuasa, jadi tidak ada. Tapi saya pernah berpuasa dari jam 2 malam sampai jam 10 malam. Itu puasa apa tuh, Bang? Waktu sekolah dulu. Itu di musim kemudian puasanya di musim panas. Jadi puasa aja. Siangnya bukan puasa akhir bulan ya. Dan saya belajar di situ bahwa rupanya untuk kita karena terbiasa dengan berbuka di jam 7, itu tangguhnya kita di jam 7. Setelah jam 7 itu sudah tidak tangguh lagi, artinya udah berat untuk yang menarik emang di puasa ini perubahan pola makan. Kita biasanya makan berat itu di siang. Kalau enggak pagi, jarang kita makan malam. Tapi di bulan puasa ini bergeser. Sehingga obat yang kayak tadi diabetes pun kita ikutin pola makan kita. Jadi nanti kalau ada yang pemirsa yang misalnya ada yang mengalami diabetes, sebaiknya saran saya konsultasi ke dokter untuk melakukan penyesuaian obat, karena ini berbeda. Karena apalagi pasien diabetes nih, karena pola makannya udah bergeser.
Ya, ya. Biasanya kalau Bang Armiadi apa nih? Pagi atau siang? Makan beratnya nih? Siang jadi. Siang. Ya. Nah, ini kan kita berubah nih. Ah. Nah, sehingga pola ini kalau pada pasien diabetes harus diikuti dengan pola makan. Ya. Bukan kita ikutin obat. Jadi kan biasanya dokter kasihnya pagi nih. Ya, ya. Nah, nanti saya udah nggak makan nih, kayak mana nih? Jangan sampai nanti terjadi hipoglikemi. Maka saran saya segera konsultasi ke dokter ya terdekat Anda. Ya. Oke, sebenarnya mau tutup ini loh. Tapi saya jadi ingat, ini kan podcastnya Sehat Jiwa. Ya, kan? betul. Jadi mungkin ada pertanyaan sisa, yaitu apakah dengan puasa ini akan membuat kita sehat secara jiwa? Kalau secara teorinya, ya seperti tadi hormon kortisolnya menurun, akan diikuti korelasi dengan hormon stresnya menurun. Ya, Ya, jadi kita dengan berpuasa, harapannya kortisol tidak banyak dalam tubuh, ya hormon stres akan berkurang, jadi bawaan kita akan lebih happy seperti itu. Oke. Secara teori seperti itu. Teorinya seperti itu. Walaupun ada teori di masyarakat yang berbeda, Dok. Kalau kita keuangan kita bagus selama bulan puasa ya sehat. Oke, baik, Sobat Sejiwa, begitu bincang-bincang kita tadi dengan Dr. Said Andi Saida, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Jiwa Aceh. Terima kasih. Baik, Bang Armiadi. Bersedia. Dan semoga Sobat Sejiwa tetap sehat, tetap semangat, dan mampu menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lain selama bulan Ramadan. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat berbuka puasa, Bang Armiadi. Ya.